Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nur Halimah Lubis. Saya mahasiswa dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari KKNDR kelompok 85. Baik teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang apa itu filsafat. Nah, banyak dari kita menganggap filsafat itu adalah ilmu yang mengawang-awang, ilmu yang bisa menjerumuskan kita pada kesalahan, bisa membuat kita tidak percaya Tuhan. Nah, sebab itu mari kita bahas apa sih itu filsafat. Oke, let's go. Apa itu filsafat? Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sophie. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian. Sedangkan istilah sophie itu bisa diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Maka dari itu, istilah filsuf adalah orang yang sedang mencari kebenaran atau kebijakan. Jadi, ada seseorang yang mengaku seorang filsuf, mengklaim dirinya sudah menemukan kebenaran atau kebijaksanaan itu. Sebenarnya justru belum menjadi filsuf. Baik teman-teman, saya akan memberitahu filsuf pertama di dunia, yaitu Thales. Thales memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales juga memiliki murid yang bernama Anaximenes. Anaximenes mengatakan bahwa kehidupan ini juga berasal dari air. Filsuf kedua di dunia, yaitu Heraklitus, mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Filsuf yang ketiga adalah Parmenides, yang mengatakan bahwa dunia ini berasal dari satuan terkecil yang ada. Tapi Parmenides tidak memberitahu secara pasti apa itu satuan terkecil. Kalau kita definisikan, kita ambil sebuah tembok yang kalau kita dalami, lagi di dalamnya ada semen. Di dalam semen ada butiran semen. Di situ ada pasir. Di dalam pasir masih ada butiran pasir. Nah, mungkin yang dimaksudkan Parmenides seperti itu. Nah, filsuf yang keempat adalah Demokritus. Pemikiran Demokritus sama dengan pemikiran Parmenides. Hanya saja, dia memunculkan istilah atom, bahwa dunia ini berasal dari satuan terkecil yang tak terbagi. Atom, dari kata A, tidak. Tom, terbagi. Jadi, atom itu adalah satuan yang tidak terbagi lagi. Jadi, istilah atom itu sudah muncul di era filsuf Demokritus. Nah, keempat filsuf ini adalah filsuf pertama kalinya yang hadir di dunia. Tetapi yang menarik adalah kenapa Thales mengatakan dunia ini tercipta dari air. Itu penyebabnya adalah dia hidup dan tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari ia melihat air dan mengasumsikan bahwa kita dan dunia ini tercipta dari air. Begitu juga Heraklitus yang mengatakan dunia ini tercipta dari api, karena dia tinggal dan hidup di kaki gunung berapi yang sering melihat percikan api. Dan disimpulkanlah bahwa kehidupan ini berasal dari api. Jadi, bisa kita lihat bahwa sebetulnya ilmu pengetahuan modern awalnya dibangun oleh argumen-argumen seperti ini, yang sebetulnya secara rasio dan secara empiris tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, para filsuf pertama di dunia ini juga disebut sebagai para filsuf alam. Kenapa mereka dikatakan sebagai filsuf alam? Karena pemikiran mereka berupaya menafsirkan tentang alam, tentang bagaimana alam tercipta. Nah, pertanyaan yang sering muncul juga adalah, apakah dengan mempelajari akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Argumen seperti ini tidak bisa kita benarkan, karena filsafat sebenarnya adalah
mode of thinking atau cara berpikir. Jadi, tergantung bagaimana Anda menggunakan filsafat. Anda bisa menggunakan filsafat untuk menyerang agama, tetapi Anda juga bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Sebagai misal, di era filsafat skolastik muncul filsuf-filsuf seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Agustinus berupaya membuktikan keberadaan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang apa itu filsafat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.